Tetap semangat, tetap berikan yang terbaik buat hidup kita, dan saya doakan semua baik-baik saja. Oke, kali ini saya akan masak satu menu, yaitu berbau-bau laut, dan ini menu cukup menarik, cukup pasti banyak orang suka, yaitu smoked marlin steak dengan bumbu ala Jimbaran. Ya, bumbunya apa aja? Jadi ada dua macam. Untuk bumbu dulu kita bahas, yaitu yang pertama ada bumbu rendaman dan ada bumbu oles ya. Bumbu rendaman itu bumbu yang lebih cair ya. Jadi teman-teman, karena saya pakai konsep stick atau individual porsi, jadi sama aja sebenarnya. Kalau mau pakai konsep bentuk whole fish atau ikan utuh juga nggak apa-apa. Dan saya akan buat bumbu rendaman terlebih dahulu. Yang pertama, kita sudah panaskan pan atau panci. Ini ada merica putih, 1 sendok teh, biji ketumbar, 1 sendok makan. Kemudian ada kemiri, ini sekitar 8 pieces. Ini kita gosongkan terlebih dahulu, nggak gosongkan ya, artinya dimatangkan terlebih dahulu, supaya dia dapat nggak terlalu lembab ya, atau terlalu, supaya rasanya lebih keluar pada saat kita campur. Yang kedua, setelah kita panaskan, kita ada lengkuas. Ini lengkuas sekitar khusus sebenarnya untuk sekitar 2 ekor ikan 500 gram ya. Jadi ini ada sekitar 2 cm lengkuas kali 2 ya. Kemudian ada kunyit. Kunyit ini tergantung teman-teman, mau makin kuning, makin banyak, atau tapi untuk standar 2 lengkuas ini, 4 cm ini, kita pakai setengahnya aja sekitar 2 cm, karena ini sekitar 80 gram, ini 40 gram. Ya. Oke, kemudian ada bawang putih. Bawang putih ini saya pakai sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya, ada 9 ya. Terus kemudian bawang merahnya 3 pieces. Ini dulu yang kita akan haluskan ya. Kemudian kita tambahkan air sekitar kira-kira aja ya, sama bentuk banyaknya. Kita haluskan secara bertahap ya. Yang saya buat ini bumbu rendaman terlebih dahulu ya, bukan bumbu olesan. Oke, kita haluskan. Oke, ya. Ya, ini cukup halus, cukup. Kemudian kita tambahkan kunyit. Ya, kunyitnya ini setengah dari jumlah lengkuas ya. Kita pakai. Kita campur. Kemudian lengkuas kita potong kecil-kecil supaya blendernya nggak terlalu berat ya. Kalau blender bumbu, saya pernah upload gimana cara blender bumbu, nanti jangan sampai sekaligus langsung, tapi harus satu persatu. Biarkan bumbunya itu keluar satu persatu. Ya, oke, kita lihat apakah cukup airnya. Kalau nggak cukup, kita tambahkan lagi rata dengan jumlah bumbu yang ada di food processor ini ya. Setelah itu kita lanjutkan, haluskan. Oke. Ini ada lengkuas, ada kunyit, kemudian ada bawang merah, ada bawang putih. Simple ya bumbu ini. Kita biarkan dia sampai halus. Oke. Bumbu rendaman ini agak kental, tapi buat dia lebih, aromanya udah bagus, bau kunyit. Buat dia lebih agak basah ya. Jadi nggak apa-apa. Jadi 100 ml totalnya. Oke, ini cukup. Teman-teman lihat, ini sudah cukup berair. Dan ini bumbu rendaman untuk ikannya ya. Oke, ya ini sampai, sebenarnya sih harus agak lebih berwarna ya. Ini agak kurang berwarna, tapi sebenarnya sih udah mulai panas dan kering. Tinggal kita anguskan sedikit aja. Oke, kita tunggu beberapa menit lagi. Ya, kita siapkan ulekan supaya blendernya nggak terlalu kerja keras. Jadi bumbu yang dikeringkan tadi ini kita haluskan sedikit. Oke, jadi kita haluskan sedikit saja. Nggak usah terlalu halus, cuman supaya blendernya nggak terlalu kerja keras ya. Habis itu kita masukkan ke dalam food processor. Boleh kita pakai langsung, boleh juga kalau misalnya teman-teman yakin blendernya bagus. Tapi kalau saya, meskipun blender bagus, tetap harus jaga supaya lebih tahan lama ya. Oke, setelah ini cukup bagus, kita blender sampai semua tercampur bagus.
sekitar 80 detik, 1 menit lebih, sampai bunyi-bunyi dari percikan-percikan semacam batu itu hilang. Alright, saya rasa cukup. Nah, inilah rendaman untuk ikan hari ini. Well, ini bisa ditambahin air putih ya, untuk bisa lebih banyak. Oke, semakin kental, semakin pekat rasanya. Tapi ini sudah cukup, ada aroma garlic, udah ada aroma bawang merah, dan enak sekali. Tengah saya akan tambahkan air, tengahnya lagi saya akan pakai untuk bumbu olesan. Ya. Oke, ini kurang lebih sudah selesai ya. Jadi ini cukup padat dengan 100 ml air. Dan kita akan pakai setengah ini untuk rendaman ikannya ya. Jadi kita keluarin setengah. Oke, dan kita tambahkan air. Oke, yes, it's good. Lihat. Kita akan rendam, dan kita bisa taruh jeruk nipis sekarang. Untuk satu filet ikan atau satu potong ikan, kita pakai setengah jeruk nipis saja. Ya. Kemudian kita bisa tambahkan garam. Wow. Ya, cukup bagus. Yes, ini udah cukup penuh rempah ya. Dan teman-teman juga bisa pada saat ini mau pakai chicken powder, atau penyedap, ataupun mushroom powder, atau yang biasa berbau gurih-gurih, silahkan. Dan itu pilihan. Dan mau pakai sugar juga nggak apa-apa, pengganti dari penyedap ya. Ya, ini udah cukup bagus. Teman-teman bisa marinasi ikan filet ini atau ikan utuh ini di dalam kulkas. Bisa 20 menit, 30 menit, 1 jam. Atau mungkin buat besoknya untuk mempermudah pada saat mau grill atau mau makan siang, teman-teman bisa grill. Oke, ini sudah oke. Dan kita tunggu beberapa menit, 10-15 menit. Kita akan diamkan. Pada saat ini kita akan buat olesan untuk ikan bakar ya. Ini setengah, tadi saya karena cukup cuman buat satu porsi, jadi setengah dari setengah tadi yang saya keluarkan. Ini saya akan campur dengan cabai merah. Oke, karena saya cuman punya filet ikan sekitar 200 gram, dari setengah-setengah tadi saya keluarkan. Dan ini bisa kita pakai untuk menu lainnya ya. Dan ada bumbu tambahan untuk ini, kita pakai untuk satu filet. Untuk satu filet kita pakai 2 saja. 2 cabai merah besar. Nanti saya akan tulis resepnya di deskripsi ya. 2 cabai merah besar, kemudian cabai kecil ini terserah mau 2 atau 3 atau pedas sekalipun nggak masalah ya. Jadi terserah teman-teman. Ini saya pakai 2. Dan kemudian ada gula merah. Gula merah ini 1 sendok teh. Ya. Kemudian ada cabai keriting. Cabai keriting ini saya pakai 4 buah cabai keriting. Oke, kita tambahkan air sedikit. Dan ini ada asam, ya, bijinya kita keluarkan. Ini oke. Dan semua kita akan blender lagi ya. Ya, ini akan lebih merah karena ini olesan. Dan kita bisa lihat teksturnya juga merah. Kemudian dia akan lebih manis. Kita tinggal tambahkan garam, habis itu kita mix lagi ya. Garam secukupnya, ya. Di sini mau pakai penyedap, di sini mau pakai perasa, penguat rasa, itu teman-teman bisa tambahkan pada saat ini ya. Saya butuh asam lagi sedikit. Saya tambahkan 2 slice dari 1 pieces tadi. Dan ini looks good, ini enak. Kita campur saja. Ya, ini selesai untuk bahan olesannya ya, atau sausnya dari bumbu tadi. Asam, manis, ada rasa pedasnya. Kalau itu rempah kuning aja, kombinasi yang bagus. Nah, untuk bahan olesan kita akan taruh di 1 bowl. Ya. Siapkan juga kecap manis untuk penambah cita rasa. Nanti saya akan kasih tahu bagaimana cara menggrillnya atau mensmoke-nya ya. Jadi konsepnya ini antara grill dan smoke, grill dan pengasapan. Ya, kita siapkan grillannya dan ini udah sekitar 10 menit kita diamkan di luar. Dan kita akan mulai untuk mensmoke grill ya. Kita akan pakai api cukup besar kali ini. Dan ini dia smoke marlin yang udah dibumbuin. Ini udah cukup bagus. Kita akan kasih minyak dulu ya. Kita akan taruh smoke marlinnya di atas grill. Smoke. Oke, good. Ya, smoke marlin di atas wire ini. Nggak apa-apa, kita pakai api yang cukup dekat dan kita taruh saja. Wow. Dan biarkan dia berasap untuk 5-7 menit. Habis itu setelah dapat asapnya, kita masukin sekitar 5-7 menit, kemudian kita masukkan ke atas grill langsung sekitar 5 menit. Total sekitar 12 menit untuk masak smoke marlin fillet ini ya.
Ya, kita sudah men-smoke dia punya marlin ya, ikan marlin. Oke, ini dia 5 menit pertama dan kita sudah smoke dan kita akan proses pematangan selanjutnya ya. Oke. Ya, kita langsung grill. Ya, ini hati-hati pada saat nanti keluar api dari bawah karena kayunya ada yang belum terbakar. Kita akan angkat ya. Oke, ini udah proses pematangan ikannya. Mungkin sekitar 5-6 menit dan kita tunggu beberapa saat aja. Sambil menunggu itu dan sambil kita awasin apinya supaya dia nggak cepet naik, kita angkat sedikit. Dan kita siapkan smoke marlin ini akan saya sajikan dengan salad ya. Salad watercress atau bisa dibilang selada air. Ya, ini cukup bagus kombinasinya dan saladnya cukup simple. Saya punya olive oil. Teman-teman bisa pakai yang light olive oil atau yang bisa juga pakai vegetable oil. Dan kemudian ada lime ya untuk kita bisa bikin asemnya. Ya, dan ini ada pencampur. Oke, kita taruh olive oilnya ini sebanyak 2 sendok makan ya. Kemudian untuk lemnya ini sekitar 1 buah ya. Ya, campur di olive oilnya. Semacam ada asamnya. Oke. Ada aroma asam, kita tambahkan garam. Cukup. Sedikit aja. Oke. Dan kemudian watercress ini saya akan pakai jeruk ya. Jeruk ini jeruk lokal. Jadi saya akan pakai untuk seladanya ya, dan supaya lebih ada aroma manis. Terus kemudian watercress sendiri ada sedikit pahit dan rasanya agak sedikit punchy atau sedikit menendang gitu ya, kuat gitu ya. Jadi harus dikombinasi dengan manis juga. Ini kita bersihkan kulit-kulitnya dan yang penting bersih dari urat-uratnya ya. Setelah kurang lebih seperti ini, kita potong, kita keluarkan bijinya. Potong, keluarkan bijinya. Ya, kita mau pada saat kita makan salad nggak ada biji yang mengganggu gigi ya. Nah, saya butuh 1 piring saja, yang nggak terlalu banyak. Saya rasa 1 buahnya ini cukup. Yes, ini sudah. Dan kemudian ini sudah. Kita lihat ikannya ya. Tadi kita satu sisi kita oles dengan olesan merah ya. Wow, lihat ya, enak sekali. Kita akan balik ikannya, tapi kita panaskan dulu. Wow, ini sudah cukup matang di bagian bawah sepertinya, dan ini cukup bagus. Oke, ini saya akan pakai untuk ikannya. Teman-teman bisa pakai penjepit, tapi karena saya hanya menggunakan ini, menurut saya lebih mudah. Ya. Dan ini untuk bagian bawahnya ya. Kalau teman-teman lihat, dia sangat smoky, bagian bawahnya itu betul-betul dapat asapnya ya. Dan kita oleskan bumbu merahnya. Well, tunggu 3 menit, kita akan balik lagi, kemudian kita finishing dengan kecap manis. Oke, tadi satu sisi saya udah oleskan dengan bumbu olesnya warna merah, dan sekarang saya akan oleskan dengan kecap, karena udah dibalik tadi ya. Oke. Wow, ini enak banget. Kecap ini akan nambah karamel ya, atau nambah warna juga supaya bagus. Wow. Nah, setelah satu sisi ini, kita akan sisi baliknya, kita akan oleskan. Ya, kita balik. Ya, kalau api sudah muncul, itu saya sarankan untuk berhati-hati. Ya, teman-teman bisa lihat. Balik sedikit. Wow, ini sebenarnya udah 80% matang. Marlinnya udah lembut sekali. Ya, kita tutup barang 1-2 menit. Ini udah cukup bagus dan cukup matang. Nggak perlu harus di atas apinya, kita tutup aja sebentar. Dan kita naikin sedikit. Dan kita siap sajikan. Oke, smoke marlinnya atau smoke grill marlinnya sudah ready. Kemudian ini saya akan sajikan dengan watercress salad ya. Jadi simple, cuman olive oil, garam, dan lime. Tapi saya tambahkan fresh orange. Tadi ini cukup asam, dan kemudian caranya seperti ini. Ini sudah oke, dan kita tinggal taruh watercress saladnya. Ini enak, dia punya
Flavornya bagus sekali dan penyajiannya juga. Dan ini bisa taruh di samping-sampingnya, fresh. Kemudian topang dia supaya manis. Ya, orange-nya ada. Kita taruh lagi dan kita taruh dressingnya. Wow, ini enak. Wow, ada orange. Kemudian kuasnya orange. Yeah, nice. Ini ada aroma manis, asamnya, dan kemudian kita sajikan dengan marlin. Wow, oh, kita agak lap sedikit. Ya, taruh orange-nya di atas. Wow, nice. Kecapnya boleh kita taruh. Ya, ini dia smoke grill marlin pakai bumbu ala Jimbaran by Bali Cooks. Terima kasih udah nonton, sudah like, sudah share video saya. Semoga terinspirasi dan tetap semangat. Dan jangan pernah putus asa karena semua akan baik-baik saja. Terima kasih dan mohon maaf saya komen mungkin agak lambat untuk membalas komen-komen teman-teman semua. Dan saya usahakan balas satu persatu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Ya, grill marlin di smoke lagi, ada ala Jimbaran. Ya, coba. Smoke flavornya, aroma asapnya, tapi dia nggak kering. Nggak salah pilih marlin. Smoke grill marlin ala Jimbaran, udah kayak di Jimbaran. Wow, ini enak, ada pedasnya, ada manisnya, rempah. Oke, terima kasih udah nonton, udah like, udah share video saya. Happy cooking, tetap semangat, bahagia selalu.